Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang di podcast kelompok 10 mata kuliah etika dan komunikasi profesional. Di sini saya Zakaria Muaz Putra Fir dan juga teman-teman saya, yakni Siska Nurhalisah, Meka Balia Medina, Haikal Fabian, dan juga Alfira Seilani akan menemani Anda dengan topik yaitu pentingnya haki dalam bisnis bersama dengan narasumber yang dijamin paten. Langsung saja kalau begitu kita sambut saja narasumber kita yaitu Bang Ivan. Halo Bang Ivan. Halo Bang Zakaria, Ivan. Halo. Vira dan tim. Bagaimana Bang Ivan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, selalu baik dan akan selalu baik insya Allah di kemudian hari dan saat ini. Alhamdulillah diberikan kesehatan terus menerus. Oke. Nah, dari Bang Ivan sendiri boleh kita cerita sedikit tentang Bang Ivan. Bang Ivan ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi dari angkatan 56 ya Bang. Ya, 56. Dan juga Bang Ivan ini dari vokasi jurusan veteriner ya Bang. Betul? Betul, Betul, dan juga Bang Ivan ini salah satu dan juga mungkin salah satu Bang founder dari Sultan Vet Medica. betul. Oke, berarti ini dia Bang Ivan Taufik Nugra ini sebagai founder dari Sultan Vet Medica. Sultan Vet Medica ini adalah produsen suplemen kesehatan untuk hewan peliharaan. Bang Ivan, nah ini pas banget di materi kita yang sekarang ini kan kita belajar tentang haki ya, yaitu hak kekayaan intelektual. Menurut Abang sendiri dari segi mungkin dari pengalaman bisnis Abang dan juga dari pengetahuan yang atau pengalaman-pengalaman yang sudah Abang jalan di dunia bisnis, menurut Abang haki itu apa sih Bang? Haki itu sebenarnya ya hak kekayaan intelektual kan. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu IP kan, intellectual property. Terus di situ itu kan beda ya setiap negara. Tapi di Indonesia itu hak itu ada 7 kurang lebih. Dan yang teman-teman tahu hak itu ada apa? Nah, Jagaria udah tahu belum haki ada apa aja? Jangan-jangan nanya tapi belum tahu haki. Tahu Bang, ada paten, ada apa ya lupa Bang, Ayo, boleh Bang diceritain lagi yang Bang? lainnya ada tahu nggak? Tahu Bang, hak Apa itu tuh? kayak apa ya, kayak perlindungan secara hukum kayak hak cipta, terus hak paten, desain industri yang kayak gitu. Terus, Kalau setahu oke, aku ya. udah 4 tuh. 3 lagi apa? Tahu Hak nggak? cipta, Aduh, paten, Par tahu. aduh. Aku kurang tahu sih Kak, maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi utamanya yang tadi udah disebutin sama Meka dan Jakaria itu adalah 4 hal yang tadi udah disebutin dan itu adalah 4 dari 7 haki gitu. Nah sebenarnya haki itu banyak dan pada dasarnya haki yang tentang sultan itu untuk melindungi aja kekayaan intelektual kita gitu agar bisa terlindungi oleh negara dan ketika ada yang mau niru atau sebagainya itu bakal kena sanksi gitu Jakaria. Oh, jadi haki ini nggak cuma sekedar kayak satu satu persepsi gitu ya Bang. Haki ini bisa disesuaikan juga tentang kebutuhannya gitu Bang. Apakah Ya, dari ya. Tergantung hakinya mau haki apa dulu. Misalkan kayak haki menghalalkan seseorang gitu. Kan itu mempatenkan seseorang kan. Bisa jadi itu enggak itu bercanda. Tapi memang ada mempatenkan sesuatu dan itu agar itu menjadi hak kita gitu kan. Itu paten dari segi formula terus ada merek itu nama misalkan Jakaria tuh nggak boleh nih ada orang lain yang pakai nama Jakaria gitu adalah hak merek gitu. Gitu. Oke, mungkin Oh, selanjutnya Bang, oke. aku mau nanya nih tentang kan Abang udah pastinya udah launch Haki ya dari produk Abang. Kira-kira benefit atau perlindungan apa aja sih yang didapetin setelah Abang itu mendaftarkan produk Abang ke Haki? Sebenarnya dari segi perlindungan lebih ke ini sih sedia payung sebelum hujan ya. Jadi dari perlindungan itu kita akan lebih well prepare. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau gangguin kita dari segi bisnis, segi produk yang memang udah terjual di pasaran, terus kalau kita belum punya haki itu mungkin akan jadi salah satu kelemahan kita dan titik kelemahan terbesar kita. Jadi salah satu keuntungan saat ini sejauh ini adalah ya udah sedia payung sebelum hujan. Makanya itu adalah salah satu persiapan kita untuk mengexpand bisnis kita untuk semakin besar gitu kan. Hmm. Jadi produknya tuh jadi terlindungi gitu ya Bang? Iya terlindungi. Mungkin tadi Haikal udah nanya kali ya cara melindungi hak itu kayak gimana. Terus kalau misalkan si produk suplemennya itu kan pasti udah diperjualbelikan ya Bang di pasaran. Nah, cara daftarin si haki ini untuk produk suplemen kesehatan hewannya itu kayak gimana sih Bang? Kalau daftar sih gampang ya,
tinggal isi formulir, terus masukin ke website itu selesai. Tapi karena kita ada di IPB itu adalah salah satu fokusnya itu adalah untuk menambah kekayaan intelektual dari insan perguruan tingginya, bisa mahasiswa, bisa dosen dan lain sebagainya. Maka ada di IPB itu kan STP ya, Sains Teknofak. Nah, itu bisa ngebantu teman-teman untuk pendaftaran. Jadi kita nggak bakal dilepas secara mandiri. Jadi nanti haki kita itu akan melekat ke IPB secara kelembagaan gitu. Jadi cara yang paling mudah, kita bisa daftar sendiri, tapi yang paling mudah lagi adalah kita berkolaborasi dengan IPB, kita minta tolong IPB untuk mendaftarkan haki kita. Oh, jadi dengan dengan mahasiswa IPB tuh ada benefitnya juga kali ya Bang. Jadi daftar hakinya tuh kayak lebih simpel dan mudah gitu ya Bang. Iya, betul, lebih dibantu lah. Iya. Oke, mungkin kan tadi Vira udah bilang nih tentang produk suplemen kesehatan hewan. Nah, itu tuh manfaatnya dalam mendaftarkan hak itu apa ya? Kayak menurut Abang gimana? Lebih ini sih, lebih aman lah, lebih safety buat diri kita dan produk kita kan nanti ke depannya tuh mau sebesar apapun, mau paling booming gitu se-Indonesia itu. Jadi hak ini adalah salah satu yang memang harus dipenuhi sebelum kelegalan produk-produk yang lain itu. Jadi memang hak itu memang utama menurut saya, Meka. Mungkin lebih terstruktur juga kayaknya ya, Bang, kayak Ya, lebih betul. terorganisir juga gitu. Jadi kan Kayak untuk melegalkan produk salah satu persyaratan itu adalah haki gitu. iya, iya. Bang, mau nanya dong Bang. Boleh. Tadi kan itu haki penting banget gitu Bang ya. Dari Sultan Vet Medica sendiri yang dimasukkan ke dalam haki itu apa aja dan Nah ini pertanyaan jenis yang ditunggu-tunggu hakinya itu tadi. apa? Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu tadi nih belum keluar. Sultan itu ada Oh, kayak dua ya kalau salah, ada hak merek sama hak paten yang kita daftarkan. Kenapa merek? Karena kita yang kita jualan. Kenapa paten? Karena kita membuat sebuah inovasi. Jadi dua yang kita hakikan. Mungkin nanti bisa jadi tiga karena ada hak cipta yang akan kita buat secara model yang memang itu tuh menjadi salah satu indikator utama untuk menghasilkan produk-produk yang Sultan hasilkan gitu. Jadi ada dua yang saat ini mungkin akan menuju tiga. dari itu Bang, Abang tuh kira-kira prosesnya berapa? Apakah berjalan langsung saat eh, baru awal-awal langsung ke haki atau misalkan tunggu berapa bulan setelah settle baru ke haki gitu Bang? Oh enggak, lebih baik di awal langsung urus haki karena apa bedanya daftar sekarang sama nanti? Ya, mungkin aku mikirnya soalnya kayak takut ada yang berubah nanti ininya atau misalkan kayak masih belum Oh enggak. pasti gitu. Ya memang pada dasarnya sih tergantung. Kita yakin nggak sama produk kita, seberapa yakin produk kita bakal semakin besar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sangat yakin, kenapa harus nanti dihakikan? Nah, sekarang aja, apa bedanya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu mau menghakikan produk-produk yang teman-teman punya, ya berarti belum ada kapasitas untuk mengembangkan produk itu lebih jauh gitu. Ya padahal mendaftarkan haki kan nggak mahal ya, bisa sekitar 500.000 sampai 3 juta. Ya itu nominalnya kan kecil sebenarnya untuk melindungi produk kita selama kurang lebih 10 tahun gitu. Ada jangka waktunya. Betul. Merek 10 tahun. Kalau paten itu 30 tahun gitu. Hak cipta berapa tahun ya? Lupa. Oke Bang, kayak tadi yang ditanyain Alvira, tadi kan Abang bilang tuh katanya Abang tuh kolaborasi sama IPB gitu ya pas daftarinnya. Itu tuh tetap ada tantangan gitu nggak sih Bang waktu Abang daftarin haki gitu? Tantangan sih lebih ke kita kan harus bikin drafting merek sama paten ya. Itu deskripsi banget dan itu enggak ke ilmiah, lebih ke arah kita harus baku, harus pagu gitu tulisannya itu. Enggak lebih ke ilmiah gitu, lebih ke kayak robot gitu loh, kayak robot misalkan imunitas adalah bla 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 gitu. Enggak kayak ilmiah banget gitu. Lebih ke ya baku banget gitu. Dan itu tantangan yang kita yang biasa nulis ilmiah terus tiba-tiba harus nulis kayak robot gitu. Itu sih tantangan utamanya. Ya mungkin tadi tantangannya juga nggak terlalu banyak juga kali ya Bang tentang cara adaptasi hakinya itu. Lalu kan tadi tuh udah dijelasin juga ya ada apa aja haki yang harus dilindungi, cara mendapatkan haki, tantangannya apa aja. Nah, cara menjaga haki di produk kesehatan hewan ini. Oh enggak ada sih kalau misalnya kita udah terbit ya udah selesai, nggak ada cara-cara lain yang untuk melindungi lagi. Yang paling mudah ya kita bisa ngecek website dari Haki, Ditjen Haki, DJP ya, Ditjen Kekayaan Intelektual gitu kalau salah.
Terus itu cek aja berkala apakah ada produk-produk yang memang mendaftarkan satu kelas sama kita. Nah, kalau misalkan ada, kita laporkan mereka agar mereka nggak mendapatkan izin. Nanti akan ada isu, nanti perebutan kayak teman-teman tahu kan ada yang ayam geprek Bensu kan, ada yang Ruben Ensu, ada satu lagi apa? Benny apa gitu. Bensu. Iya. Kayaknya geprek Bensu tuh salah satu contoh yang menarik banget buat jadi pelajaran ya. Kemarin juga Ya, karena contohnya juga itu gitu. jadi dua brand itu daftarnya bareng-bareng bersamaan, bareng. Terus ternyata si DJKI kecolongan di situ gitu. Tapi ya kalau udah terbit salah siapa? Bukan salah DJKI, salahnya mereka gitu, sama. Iya, sebenarnya itulah kenapa kayak ini yang sebenarnya dimention Bang Ivan juga ya Bang, ya kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu. Karena kita nggak ada yang tahu nantinya bakal Iya, ada khawatir ide nanti yang sama. Sultan mungkin ada yang mikirin nama Sultan. Ntar tiba-tiba Jakaria, udah Bang Ivan belum daftarin Sultan nih, gua aja daftar gitu duluan. Nah, bisa jadi kan? Iya. Tapi kalau boleh tahu, Sultan tuh apa Bang? Artinya Bang? Oh, Sultan suplemen kesehatan. Kalian udah tahu Oh, belum website dari DJKI? tahu Bang. Coba cari Sultan, udah pasti ada muncul langsung. Oh, iya iya iya. Udah dapat sertifikatnya Gitu. juga, nomornya juga udah dapat. Mungkin kan tadi kayak ada kasus-kasus kayak bensu itu ya. Nah, terus dari suplemen kesehatan hewan itu mungkin ada contoh dari kasus pelanggaran hakinya gitu. Mungkin ada yang nggak dapat izin atau yang ada yang ilegal gitu, Bang. Oh, kita belum ada sih, alhamdulillah. Dan jangan sampai ada sih. Iya, iya jangan sampai ada. Soalnya itu problematik banget ya kayaknya. Ya, Berarti bukan belum ada, tapi jangan sampai ada. jangan sampai ada. Bang, aku mau nanya dong. Boleh. Kira-kira ada nggak Kak, kayak saran nih buat kita nih yang mau rintis atau yang mau coba nih buat daftarin produk kita ke Haki. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin gitu? Yang perlu disiapin haki apa dulu? Haki apa dulu? Kalau merek, logo, kalau nggak logo, biasanya tulisan. Misalkan Sultan gitu, tulisan doang gitu. Tapi kalau misalkan paten itu harus ada hasil lab gitu kan, hasil lab, terus dokumen terkait gitu tuh. Tergantung haki mana yang mau kita daftarkan. Nah, itu persyaratannya ada apa aja, bisa dikomunikasikan sama DJKI atau misalkan yang ngebantu di PB gitu. Ya paling dua contoh yang bisa saya kasih itu udah. Yang merek sama paten. Merek itu ya opsinya ada dua. Mereknya mau disantumin sama logonya atau enggak gitu. Atau mau tulisan doang. Itu ada dua opsi itu. Terus kalau paten ada paten sederhana, ada paten biasa. Kalau paten sederhana itu enggak perlu ada hasil lab dan lain sebagainya, dan itu perlindungannya pendek cuma 3 tahun. Terus kalau misalkan paten biasa itu harus ada uji lab dan itu masa perlindungannya kurang lebih 15 tahun. Ini sebenarnya pertanyaan aku pas kemarin juga. Cuman kalau menurut Abang nih, buat ngehakiin sesuatu atau tentang entah itu hak kekayaan intelektual apapun itu, apakah sudah harus benar-benar itu sudah teruji atau mungkin udah settle atau udah kita sering gunakan atau kayak baru kita kepikiran terus habis itu kita hakiin gitu Bang? Oh, enggak sih, karena memang bisnis itu harus dihakikan, mau gimana pun. Itu udah salah satu syarat kita. Kalau misalkan enggak niat bisnis ya enggak usah dihakiin. Kalau misalkan bisnis itu cuman berada di pikiran kita kayak model suatu bisnis itu atau suatu nama bisnis itu masih ada di pikiran kita, apakah itu boleh gitu Bang kita hakiin, Boleh. Nggak kita jadi masalah. klaim? Oh, nggak ada di requirement-nya gitu Bang, nggak ada di ketentuannya Nggak ada. harus berjalan berapa tahun gitu. Ini sebenarnya pertanyaan aku pas kemarin juga. Cuman kalau menurut Abang nih, mungkin itu yang kita pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita yang belum sempat kita bahas di kelas gitu Bang. Jadi ini kita sangat berterima kasih banget bisa ngobrol langsung dengan Bang Ivan yang sudah berpengalaman di bisnis haki dan di bisnis dan juga menghakikan bisnisnya gitu. Jadi secara tidak langsung berkecimpung juga di tentang hak kekayaan dan intelektual. Closing statement dari Bang Ivan, Bang. Boleh Bang. Pendaftaran itu nggak sulit ya. Pendaftaran itu sangat mudah untuk kita lakukan. Cuman yang paling sulit itu adalah kita mau mendaftarkan itu atau enggak. Gitu. Itu dia Bang Ivan, terima kasih banyak Bang Ivan atas waktunya sudah meluangkan waktu mengisi podcast kita. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang Ivan. Baik. Mungkin dari saya Zakaria Muhammad Putra Makfir, saya tutup podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.